kitab kedua Raja-Raja. Pada waktu itu, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, dan ketika mereka ada di kota Yeriko, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi di Yeriko ikut berjalan bersama dengan mereka. Tetapi mereka memandang dari jauh, dan ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dan dipukulnya ke atas air. Maka terbelahlah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kau lakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Apa yang kau minta itu suka. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ya tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dengan dalam angin badai. Melihat itu, berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merengut pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dikumpulkannya jubah Elia yang terjatuh itu ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, lalu Elisa menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Muliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat, supaya jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat dengan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan sembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu,
seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Saudari, Injil hari ini berbicara tentang 3 tema ini: sedekah, doa, dan puasa. Ini adalah kewajiban-kewajiban agama dan tidak pantas untuk dipamerkan. Yesus tidak mengizinkan praktek kesalehan-kesalehan ini digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan diri di hadapan Allah Bapa Surgawi dan di hadapan sesama manusia. Jika bersedekah, berderma, atau berkurban, hendaklah tangan kiri tidak mengetahui yang dilakukan oleh tangan kanan. Jika berdoa, sepatutnya lah berdoa di dalam kamar seorang diri, tutup pintu rapat-rapat, lalu berdoa. Dan Yesus menegaskan ini dalam hubungannya dengan seseorang yang berdoa untuk Bapaknya, kepada Bapaknya. Jika berpuasa, menahan lapar ataupun haus, sekiranya tidak berlagak beda dengan yang lain, beda dengan yang tidak berpuasa, tetap tampil seperti biasa. Dan saudara-saudari, ini semua adalah cara baru yang Yesus ajarkan, cara berrelasi yang intim, yang benar dengan Bapa Surgawi. Bahwa kesalehan-kesalehan ini semuanya demi rahmat yang diberikan Bapa Surgawi untuk kita, bukan tentang apa yang kita perbuat bagi Allah atau sesama,